Aku ini anak bos yang paling kaya dan memiliki seorang pembantu, tapi pembantunya nakal dan genit. Buat yang baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku terus melakukannya dengan perlahan-lahan, tidak ingin tergesa-gesa. Aku yakin Mbak Siska sebentar lagi pasti akan memberikannya. Mas Bima yang sebelah sini, jangan aku dong, ucap Mbak Siska sambil tetap menonton TV. Aku segera menuruti dengan antusias. Mungkin walau sebenarnya aku sudah ingin yang lebih, tapi aku tetap sabar. Terdengar suara Mbak Siska pelan dan tidak jelas. Duduknya pun mulai tidak tenang. Nama aku Bima. Umur aku 22 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan dalam hal soal ekonomi. Akan tetapi aku lebih sering berada di rumah bersama Mbak Siska, pembantu yang ada di rumahku. Kedua orang tuaku lebih sering berada di luar negeri karena kesibukan mereka. Mbak Siska itu orangnya tidak gemuk, juga tidak kurus. Pokoknya sangat menarik untuk dilihat. Beginilah awal mula ceritaku dengan Mbak Siska. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon sahabat Radio Ajab untuk like video ini dan subscribe. Semoga yang sudah subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pengalaman pertamaku bersama Mbak Siska memang benar adanya. Mbak Siska adalah orang pertama yang mengajariku dan membuatku tahu bagaimana rasa serta indahnya melakukan kegiatan layaknya suami istri. Mbak Siska pernah menikah di usia muda atas pilihan orang tuanya. Suaminya saat itu jauh lebih tua karena perjodohan akibat hubungan hutang piutang. Namun kini Mbak Siska sudah menjanda setelah bercerai dengan suaminya. Mbak Siska memilih berpisah karena suaminya ingin menikahi wanita lain dan tidak ingin dimadu. Menurutku suami Mbak Siska amat sangat bodoh karena telah meninggalkan wanita secantik dan semenawan Mbak Siska. Setelah bercerai, Mbak Siska mencurahkan seluruh hidupnya untuk putri sematawayangnya yang kini diasuh oleh neneknya. Ia bekerja dengan tekun di rumahku sebagai pembantu yang rajin, sehingga sangat dipercaya oleh kedua orang tuaku. Orang tuaku yang sibuk dengan bisnis mereka yang semakin maju, sering berada di luar kota, bahkan luar negeri untuk waktu yang lama. Akibatnya aku lebih sering tinggal di rumah hanya berdua dengan Mbak Siska yang cantik pembantuku. Kehidupanku sehari-hari berjalan biasa saja. Saat bekerja, Mbak Siska tidak terlalu memperhatikan busananya. Namun saat selesai bekerja atau sedang santai, ia biasanya hanya memakai daster atau baju tidur. Kadang saat berganti baju, Mbak Siska tidak menutup pintu kamarnya. Mungkin karena ia pikir hanya ada kami berdua di rumah ini. Aku sih senang-senang saja dan tidak merasa aneh. Maklum, saat itu aku masih lugu dan belum mengenal pacaran, sehingga tidak ada pikiran macam-macam dalam otakku.
Mbak Siska sangat rajin merawat dirinya. Jika kulihat, usianya seakan-akan masih seperti wanita berusia 24 tahun. Ia memiliki wajah yang cantik, rambut panjang dan tinggi sekitar 165 cm. Teman-temanku yang datang ke rumah juga sering mengatakan bahwa Mbak Siska sangat mempesona. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu sejak perceraian Mbak Siska. Saat itu usiaku hampir memasuki masa remaja, yaitu masa di mana aku mulai mudah terpancing. Jiwa remajaku yang gampang naik membuatku ingin tahu lebih jauh tentang rahasia dan lika-liku seorang wanita. Aku mulai sering membaca majalah dan menonton film Jepang. Apalagi karena kedua orang tuaku masih sibuk di luar sana. Aku pun semakin sering tinggal di rumah hanya bersama Mbak Siska. Bahkan saat berkumpul dengan teman-temanku, aku sering mendengar pengalaman mereka bersama pacarnya. Jujur saja, aku menjadi semakin penasaran dan ingin mencoba seperti yang mereka ceritakan. Secara keuangan aku jelas mampu untuk membayar wanita seperti yang diceritakan teman-temanku. Bahkan teman-temanku menawarkan untuk membayarkannya jika aku mau. Namun aku menolak karena takut dan ngeri dengan resikonya. Saat menonton film Jepang, aku paling senang melihat wanita yang lebih tua dariku, karena menurutku itu lebih menarik. Aku mulai menyadari bahwa aku sangat terpesona dan ingin mendapatkan pengalaman itu dari Mbak Siska, pembantu yang cantik, menarik, dan lebih berpengalaman karena pernah menikah. Begitu Mbak Siska adalah sosok wanita yang sempurna, memancarkan aura tersendiri. Perlahan tapi pasti keinginan itu semakin berkobar. Aku yang dulu memandang Mbak Siska sebagaimana mestinya, kini mulai melihatnya dari sudut pandang seorang pria. Aku sering mencuri-curi kesempatan untuk memperhatikan Mbak Siska. Biasanya sambil pura-pura membaca buku saat ia sedang mengepel atau memasak. Bahkan aku mulai sering membayangkan Mbak Siska saat melakukan ritual mandiri di kamar tidur atau kamar mandi. Selain itu, aku punya kegiatan baru. Jika di rumah hanya ada kami berdua, aku suka diminta memijit Mbak Siska yang sering mengeluh kecapean setelah bekerja seharian. Awalnya akulah yang menawarkan jasa memijat, namun itu ternyata belum cukup bagiku. Aku masih menyimpan keinginan untuk mendapatkan kesempatan lebih darinya. Aku ingin sekali bisa menjalani pengalaman itu bersama Mbak Siska. Aku harus mencari cara dan kesempatan untuk memilikinya. Peluang itu sebenarnya sangat besar karena di rumah ini hanya ada aku dan Mbak Siska. Tinggal bagaimana aku mencari caranya. Jika dipikir mendalam, setelah berpisah dengan suaminya, Mbak Siska benar-benar mencurahkan hidupnya untuk bekerja demi putrinya. Setauku ia tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Apa Mbak Siska tidak punya keinginan itu lagi dalam hatiku? Ia melihat usianya menginjak 35 tahun. Rasanya tidak mungkin. Aku harus mencoba mencari tahu, gumamku dalam hati. Biasanya setelah makan malam, aku dan Mbak Siska menonton TV di ruang tengah. Malam itu Mbak Siska memakai seragam tidur tanpa lengan berwarna putih. Malam itu hasratku benar-benar membara, seakan-akan menuntut adanya penyelesaian. Aku merasa sangat gelisah saat itu.
Kami berdua menonton TV tanpa bersuara. Aku pun mencoba memulai percakapan. Mbak, boleh enggak Bima nanya sesuatu? Mau nanya apa, Mas? Kok sepertinya serius amat, saut Mbak Siska. Jangan marah ya Mbak, ucapku. Apaan sih Mas? Kok serius amat sih? Tanyanya. Kan Mbak Siska sudah lama hidup sendiri. Apa enggak mau menikah lagi Mbak? Tanyaku. Ada-ada saja pertanyaan Mas, sahutnya. Enggak Mbak, Bima cuma ingin nanya saja kok, ucapku. Tiba-tiba aku mendapatkan ide untuk mencoba mencari sebuah kesempatan. Mbak Siska jangan marah ya, memangnya Mbak Siska enggak merasa sepi tanpa seorang suami. Siska kan masih muda, tentunya juga masih punya kebutuhan untuk hal yang sesuatu itu. Ucapku dengan sangat hati-hati. Aku melihat Mbak Siska sedikit ragu dan terdiam. Sebelum akhirnya berucap, Mas Bima, kok nanyanya begitu sih? Maksud kamu apa Mas? Ucap Mbak Siska dengan suara sedikit naik. Bima kan sudah besar Mbak, sudah mendapat pelajaran di sekolah. Jadi Bima tahulah soal kebutuhan seorang wanita. Dan Bima mau Mbak Siska tahu kalau Bima juga menghargai semua keinginan Mbak. Mungkin dulu Bima belum paham, tapi sekarang sudah tahu. Bima jadi memikirkan Mbak Siska, pasti Mbak Siska juga punya keinginan seperti itu, ucapku. Mas Bima, yang Mas Bima pelajari itu memang benar, tapi ada juga yang namanya perasaan dan hati. Mas, hidup tidak hanya dari teori pelajaran saja, tapi juga dari pengalaman, ucapnya. Maksudnya apa Mbak? Tanyanya bingung. Sebagai wanita, Mbak juga punya kebutuhan seperti yang Mas katakan itu. Tapi Mbak juga tidak mau kecewa lagi. Sudah cukup Mas. Sudah pengalaman pahit dari suami pertamaku. Bagi Mbak, apa yang Mbak jalani sekarang ini sudah cukup untuk membahagiakan Mbak. Dan soal kebutuhan Mbak itu, Mbak rasa bukan masalah kamu Mas, karena Mbak punya cara lain untuk mengatasinya, ucap Mbak Siska. Suasana seketika menjadi sedikit canggung. Lama-lama kami terdiam dan hanya terdengar suara TV. Mbak, maafin Bima ya, karena sudah menanyakan hal yang membuat Mbak marah dan sedih, ucapku. Enggak apa-apa kok Mas. Mbak senang karena Mas perhatian sama Mbak, ucapnya. Kembali lagi kami terdiam. Aku tetap dalam posisi menghadap ke Mbak Siska saat itu. Aku berpikir, berarti Mbak Siska sebenarnya masih punya kebutuhan yang besar akan hal itu. Tinggal bagaimana aku mencari kesempatan. Lagi pula saat ini hanya ada aku dan Mbak Siska di rumah, karena kedua orang tuaku tidak ada. Aku pun segera memulai rencanaku. Aku mencoba keberuntunganku dengan memulainya. Mas, kamu ngapain sih Mas? Tanya Mbak Siska yang kaget dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba aku tidak menjawabnya, tetapi aku harus terus berusaha membuat Mbak Siska terbawa dalam suasana yang benar-benar romantis. Semakin lama aku melihat Mbak Siska mulai ikut terbawa pada suasana yang aku ciptakan. Aku terus melakukannya dengan perlahan-lahan, tidak ingin tergesa-gesa. Aku yakin Mbak Siska sebentar lagi pasti akan memberikannya. Mas Bima yang sebelah sini juga dong, ucap Mbak Siska sambil tetap menonton TV. Aku segera menuruti dengan senatural mungkin.
Walaupun sebenarnya aku sudah ingin lebih, tapi aku tetap sabar. Terdengar suara Mbak Siska pelan dan tidak jelas. Duduknya pun tidak tenang. Aku tetap tenang, seolah-olah tidak tahu. Setelah beberapa menit, aku menghentikan kegiatan tersebut dan mengubah posisiku, yaitu duduk di samping Mbak Siska. Maka terlihat jelas pemandangan yang indah itu di mataku dan sangat dekat. Sabar dikit, kataku dalam hati. Sudah dulu ya Mbak, ucapku dengan santai. Sekilas aku melihat Mbak Siska sedikit kecewa, namun ia bisa menguasai keadaan dengan baik. Benar nih, temannya sudah kenyang, tanya Mbak Siska, seraya menatapku dengan penuh harapan agar aku melanjutkannya. Iya Mbak, tapi nanti boleh lagi ya Mbak. Bima senang deh seperti barusan. Jadi ingat masa kecil saya dulu, ucapku. Iya boleh kok. Mbak juga jadi seperti mengingat saat memberi minum putri Mbak, saut Mbak Siska. Sebenarnya aku sengaja berhenti untuk membuat Mbak Siska penasaran. Yang penting aku sudah mendapat jalan masuk pertama untuk melaksanakan niatku. Mbak, aku sudah ngantuk nih, aku tidur duluan ya. Bima boleh tidur di kamar Mbak tidak? Tanyaku. Ya sudah, sana kamu duluan. Mas, ntar aku nyusul, ucapnya seraya tersenyum penuh arti. Aku segera menuju ke kamar Mbak Siska sambil tersenyum senang-senang karena sebentar lagi rencanaku sepertinya akan berhasil. Sesampainya di kamar Mbak Siska, aku segera berbaring dan pura-pura tidur. Tak beberapa lama Mbak Siska masuk ke kamarnya. Ia ke kamar mandi sebentar lalu naik ke tempat tidur. Sekitar 20 menit aku berpura-pura tidur. Aku juga yakin apakah Mbak Siska sudah tidur. Inilah saatnya sekarang atau tidak sama sekali. Tidak boleh mundur lagi, batinku. Kulihat mata Mbak Siska masih terpejam. Aku pun mulai mendekatkan kepalaku dan mengulangi seperti yang tadi di depan TV. Sungguh tak disangka kali ini Mbak Siska tidak hanya berdiam diri, ia menyambutku dengan penuh semangat, bahkan memberikan pengarahan padaku. Akhirnya malam itu menjadi malam yang terindah. Aku dan Mbak Siska pun bersatu padu. Malam itu Mbak Siska ternyata minta tambah beberapa kali. Malam itu pun menjadi awal pengalaman pertamaku, dan itu dengan sosok yang sangat aku idam-idamkan. Mas Bima sayang, ucap Mbak Siska. Bahagia sekali malam ini, dan Mbak juga tidak menyesali hal ini. Mas Bima telah membuat Mbak bisa merasakan kembali menjadi seorang wanita sepenuhnya. Kamu hebat Mas, jauh lebih hebat dari suamiku yang tidak tahu diuntung itu. Mulai sekarang Mas boleh melakukannya kapan saja, kalau Mas mau. Tinggal bilang saja, pasti Mbak bersedia. Lanjutnya, aku senang sekali mendengar perkataan Mbak Siska tersebut. Tapi Mbak Siska juga harus janji Mbak, harus mau mengajari aku dan menuruti semua keinginanku dalam mengerjakannya. Kalau aku mau begini atau begitu, Mbak Siska nggak boleh protes ya, ucapku. Iya sayang, pasti Mbak turuti, ucap Mbak Siska. Akhirnya kami berdua tertidur dengan senyum penuh kebahagiaan di malam yang mungkin sudah menjelang pagi itu. Begitulah kisah kehidupan yang aku jalani dengan pembantuku, Mbak Siska.
Kami berdua tidak pernah merasa bosan untuk terus mengulanginya. Mbak Siska benar-benar telah memberikan segalanya. Sejak saat itu aku tidak ambil pusing dengan kedua orang tuaku yang selalu sibuk sehingga jarang ada di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan di subscribe. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Cerita ini selesai. Sampai ketemu dengan cerita-cerita yang lebih seru yang lainnya.